Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyimak materi yang saya sampaikan dengan baik ya teman-teman. Oke, saya melanjutkan presentasi saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi selanjutnya adalah etika ilmiah dan bagaimana nanti kita belajar untuk menghindari yang namanya plagiasi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, secara etimologi plagiat itu berasal dari kata plagiarisun, kata benda ya, berarti penculik, penjiplak ya. Sedangkan kalau untuk kata kerjanya adalah plagio yang diartikan sebagai bentuk mencuri gitu teman-teman. Nah, kadang kita nggak sadar ya mengambil karya tulis orang lain dan menganggapnya sebagai milik kita sendiri. Itu adalah bentuk plagiat. Jadi kita mencuri gagasan. Ini dalam bidang akademis disebutnya lebih santun ya, yaitu plagiat. Dan orang yang melakukan tindakan plagiat disebutnya dengan istilah plagiator. Jadi ada istilah yang lebih halus dan lebih santun. Nah, ada beberapa sanksi yang terjadi pada kasus-kasus plagiat yang mungkin harus diketahui oleh mahasiswa. Bahwasanya ada sanksi untuk mahasiswa, tapi ada juga sanksi untuk dosen. Nah, sanksi untuk mahasiswa ini cukup beragam ya teman-teman. Ada sanksi yang ketika dalam praktiknya terjadi pada saat kuliah, maka sanksinya dia biasanya minta maaf, janji tidak mengulanginya kembali, dan membuat tugas kembali, ataupun bisa saja nanti dia akan dicatat di dalam catatan akademik. Selain itu juga bisa dikeluarkan dari universitas apabila dia melakukan kesalahan yang sama secara berulang kali. Kemudian kalau dalam praktik penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi, nah, tidak lulus sidang skripsi, diketahui saat sidang berlangsung. Ya, ada juga yang nantinya akan dicabut gelar akademis kalau dia diketahui saat lulus sidang skripsi. Jadi biasanya memerlukan rentang waktu ya untuk nanti dicek dan maksimal 6 bulan biasanya sesudah Anda selesai sidang dicek dengan Turnitin berapa hasil similarity-nya. Kalau melebihi standar yang ditentukan, ya maka Anda akan dianggap sebagai seorang plagiator. Ataupun bisa jadi lulus bersyarat ya. Lulus bersyarat itu apabila Anda teridentifikasi melakukan plagiasi parsial. Kemudian dalam karya tulis ilmiah ada yang namanya fabrikasi dan falsifikasi data. Ini juga masuk ke dalam ranahnya plagiasi, teman-teman. Di mana fabrikasi ini berarti data itu dimunculkan secara tiba-tiba tanpa melakukan penelitian, tapi ada data gitu ya. Tidak melakukan pengumpulan data, tapi muncul data. Nah, ini jelas adalah fabrikasi. Ada juga yang namanya falsifikasi. Falsifikasi dalam bahasa lain kita mengenal dengan istilah ambil, tiru, dan modifikasi. Sayangnya untuk bentuk falsifikasi ini kadang kita tidak mencantumkan kaidah dalam yang benarnya ya. Kalau kita mengambil penelitian dalam bentuk data sekunder, itu bisa. Tapi kalau kita menjadikan suatu bentuk penelitian data primer, dan itu kita anggap sebagai milik kita tanpa mencantumkan sumber, maka kita sudah bisa dikenakan sanksi plagiasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, ada poin penyimpangan 10-100 itu kategori ringan, 110 sampai 500 itu kategori sedang, dan 510 sampai 1000 itu kategori yang berat. Biasanya kalau sanksinya itu untuk dosen ya akan ada beberapa sanksi yang mungkin cukup memberatkan, yaitu adalah pencabutan gelar akademis, ya, penurunan jabatan fungsional, ataupun dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. Dengan sederhana sanksinya adalah sebenarnya dia meminta maaf dan janji nggak akan mengulangi. Tetapi sanksi sosial itu agak berat ya, dikucilkan dalam ranah akademik. Artinya nantinya dia kesulitan untuk bergaul. Menerbitkan suatu karyanya juga agak sulit. Kemudian karya tulisnya akan ditolak di jurnal atau kolom berita digital. Karena banyak orang yang khawatir dia akan melakukan kecurangan serupa ya teman-teman. Kemudian sindiran dari rekan sejawat. Ini juga kadang terjadi dari rekan sejawat yang mungkin beranggapan atau kurang suka dengan kita, akhirnya dia memberikan sindiran-sindiran halus ya. Nah, uji similarity ini bukan menunjukkan bahwa Anda plagiat ya ketika muncul angka-angkanya, melainkan uji similarity itu hanya mencegah terjadinya plagiasi. Nanti akan muncul angka dari cek Turnitin, berapakah kisarannya. Jadi biasanya di setiap instansi itu memiliki aturan dengan uji similarity ya. Jadi angkanya itu tidaklah sama memang. Misalkan di FEB sendiri ya, yang dipahami 25%. Jadi kalau similarity Anda nggak lebih dari
25% ya Anda aman, nggak dianggap plagiator. Tapi kalau misalkan saat dicek dengan Turnitin, hasil uji Turnitinnya lebih dari 25%, barulah Anda dianggap plagiator. Nah, uji similarity ini juga salah satu bentuk upaya menghargai ide atau hasil pemikiran peneliti terdahulu. Dengan kata lain, kita berharap bahwasanya dari penelitian terdahulu, kita sudah mencantumkan apabila kita sudah kutip ya. Dan tentunya naskah kita haruslah menjadi naskah yang berkualitas kalau memang kita sudah mencantumkan dengan detail ya. Dan kita juga dapat menemukan kegagalan dalam menulis karena kita memanfaatkan ide orang lain. Jadi kalau kita misalkan menulis, terkadang kita nggak menyadari ya teman-teman ya, ada kesalahan atau tidak, tapi setelah kita cek dengan Turnitin, barulah kita tahu, oh ini ada kesalahan. Setelah kita melakukan uji referensi tadi, dengan mengecek dengan Turnitin. Kemudian kurangnya pemahaman peneliti terhadap praktik melakukan citasi yang baik. Kadang ada juga yang ternyata tidak mencantumkan sumbernya. Mungkin berbagai macam alasan. Ada yang lupa, kemudian ada yang salah memasukkan. Dengan Turnitin itu nanti bisa diingatkan ya, dan kita bisa memperbaiki. Nah, untuk jenis plagiat ada yang namanya plagiat langsung atau direct plagiarism. Ini terjadi ketika orang benar-benar menyalin secara mentah-mentah karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Ya, jadi nggak menggunakan kutipan langsung. Ya, kalau memang sama persis harus pakai tanda petik 2 ya, menunjukkan dia kutipan langsung. Dan memang ini sangat menyalahi etika. Bisa nanti dikenakan sanksi cukup berat untuk jenis plagiasi ini. Kemudian ada self plagiarism. Jadi plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri. Ya, baik sebagian maupun seluruhnya. Kadang kita tidak memiliki waktu untuk menulis, akhirnya kita menyalin suatu karya kita dan diterbitkan di tempat lain. Sekarang sih pada jurnal itu sudah tidak mungkin ya teman-teman, karena sangat ketat dan ada yang namanya cek Turnitin. Jadi itu tidak mungkin bisa dilakukan. Tetapi kadang kita mengutip dalam karya tulis kita. Misalnya saya mengutip dari buku saya. Nah, saya diminta untuk melakukan parafrasa lagi gitu. Itu yang agak sulit teman-teman. Karena apa? Karena idenya itu adalah ide yang saya tulis. Jadi kesulitannya untuk memparafrasa tulisan saya sendiri. Itu agak sulit memang. Ya, walaupun angka dengan self plagiarism ini kecil ya, nggak terlalu besar. Tapi kalau terlalu banyak kutipan juga, angka cek Turnitinnya cukup tinggi gitu. Ya, yang penting kalau Anda melakukan itu pada karya tulis Anda sendiri, jangan lupa Anda mencantumkan sumbernya. Nah, kemudian ada yang namanya mosaic plagiarism. Jadi mosaic plagiarism ini adalah ketika kita membaca suatu referensi ya dari buku atau artikel jurnal. Lalu kita menganggapnya sebagai milik kita pribadi karena kita sudah menulis menggunakan bahasa kita, tapi kita lupa mencantumkan sumbernya gitu, atau secara sengaja gitu ya, tidak mencantumkan sumber. Karena kita sudah berasumsi ini adalah tulisan saya, saya yang menulis gitu. Ya, walaupun saya tadi hasil dari membaca suatu buku, nah itu Anda sudah terkena mosaic plagiarism, walaupun dalam bentuk parafrasa ya, tapi Anda tidak mencantumkan sumbernya. Dan ada yang namanya accidental plagiarism, jadi lupa itu alasannya. Dalam karya tulis ilmiah tidak ada alasan lupa ya teman-teman. Jadi Anda memang harus benar-benar mencantumkan sumbernya. Anda tidak boleh sampai tidak mencantumkan sumber. Kalau tidak dicantumkan, ya berarti Anda sudah teridentifikasi plagiat. Makanya kalau Anda ada yang salah memasukkan atau ada kelupaan, bilang saja terus terang, iya saya belum memasukkan Bu, nanti akan saya tambahkan. Beres permasalahan Anda. Dan ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk memeriksa plagiasi ya, ada Dapli Checker, kemudian Flag Tracker, Grammarly, Plagium, Paperwriter, Copyleaks, Plagiarisma, FlagScan, Search Engine Reports, Unplug Checker, masih banyak lagi. Ya, ada Plugspot, Piper, Quitex ya, banyak. Tapi ada juga yang berbayar dan ini yang memang direkomendasikan. Turnitin itu langganannya 1 tahun 5 juta. Identicate itu sekitar 3 jutaan. Tapi keduanya memang punya basis data yang cukup luas gitu. Dan Turnitin itu sebenarnya kampus kita berlangganan ya teman-teman. Jadi kita bisa minta tolong kepada perpustakaan untuk memeriksa artikel kita. Berapa hasil cek similarity-nya. Nah, untuk persentase plagiasi yang diterima ya, kalau pada jurnal internasional itu 15-20%. Jadi kalau teman-teman belum lebih dari 20%, artikelnya belum dikatakan plagiasi, masih bisa diterbitkan. Tapi mengacu ke dalam PAK dari Kemenristek Dikti bahwa angka yang bisa ditoleransi adalah 25% untuk maksimalnya. Sedangkan beberapa artikel mahasiswa itu kadang sampai 50, 60, 70. Maka dari itu ya harus diminimalisasi dengan dilakukan parafrasa. Dan jangan lupa sumbernya dipastikan. Dan ingat bahwasanya kalau kita memeriksa dengan Turnitin,
persentase kemiripan tidak termasuk atau exclude kutipan, quotes dan juga reference yang biasanya itu ada di dalam suatu template ya, suatu template jurnal yang memang sama itu nggak akan terbaca, dan juga berupa daftar pustaka walaupun tulisannya sama itu tidak akan dihitung oleh si Turnitin. Kemudian, nah bagaimana suatu jurnal menerbitkan artikel? Jadi kurang lebih ada tahap-tahap seperti ini ya. Artikel itu disubmit. Kalau nanti teman-teman ada yang tertarik menerbitkan luarannya di jurnal. Setelah disubmit nanti akan melalui tahap pertama, screening uji plagiat. Ya, kalau lebih dari 25% dia harus mengunggah ulang di parafrasa lagi gitu ya. Kalau sudah lolos di tahap sini nanti dia akan masuk ke dalam telaah naskah. Telaah naskah mau masuk lagi ke dalam tahapan preview. Kemudian akan direvisi, perbaikan. Setelah perbaikan, upload ulang atau unggah ulang. Baru nanti akan melalui tahap diterima dan akan dilakukan lagi terakhir screening uji plagiat agar nanti hasil akhirnya kalau memang suatu jurnal memasang angka 15%, ya, maka artikel Anda dipastikan tidak lebih dari 15% ini. Kalau lebih berarti Anda harus diminta untuk melakukan parafrasa lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah Turnitin ya. Biasanya kalau kita cek dengan si Turnitin ini ada hasil ya. Nah, acuannya biasa kalau di jurnal itu yang ini teman-teman, originality report-nya. Ya. Tapi kalau dalam penulisan jurnal internasional, acuannya yang ini teman-teman. Ya. Kadang angka di sini ini bisa lebih dari 10%. Sedangkan kalau di jurnal internasional itu biasanya mintanya 10%. Maka mereka hanya merujuk ke sini, kepada kutipan yang dianggap mirip. Kalau kutipan Anda nggak lebih dari 10%, maka itu bisa diterbitkan. Tapi kalau ternyata hasil laporan di dalam Turnitinnya ini lebih dari 10%, maka artikel Anda harus diparafrasa lagi. Seperti itu. Nah, nanti tahap berikutnya ketika sudah dinyatakan oke, maka disubmit ulang melalui OJS. Ini adalah OJS ya, Open Journal System. Biasanya kan disubmit masuk ke dalam bagian file di sini, tinggal diunggah dan dikirim. Kalau memang sudah oke, ya tidak ada dianggap plagiasi gitu. Kasus plagiat juga terjadi bukan hanya dalam bidang ilmiah ya, tapi logo-logo juga bisa. Misalkan Starbucks ya, dengan Starprea. Starbucks itu memang masuk ke Korea Selatan lebih dahulu daripada Starprea. Tapi sayangnya Starbucks terlambat mendaftarkan merek dagang. Sehingga ya Starbucks kalah di pengadilan gitu teman-teman. Karena Starprea mendaftarkan merek dagangnya terlebih dahulu. Ya akhirnya Starprea boleh jualan dengan logonya seperti ini. Tapi si Starbucks ini itu nggak boleh ya teman-teman, berjualan dengan logo seperti ini. Oke. Kemudian ada juga kasus plagiat yang terjadi pada karya tulis ilmiah ya. Prof. Anak Agung Banyu itu ternyata dia pernah membajak karya tulis mahasiswanya dan diterbitkan di jurnal internasional. Akhirnya sanksinya adalah pencabutan gelar Prof. Anak Agung Banyu. Gitu. Jadi dia pensiun sekaligus ya, dia nggak mau melanjutkan profesinya karena malu mungkin. Jadi gelar profesornya dicabut gitu ya, karena tertangkap melakukan plagiasi. Dan ada juga 4 warga ITB, Institut Teknologi Bandung ya. Karena Juliansah ini menjadi ketua peneliti, jadi Juliansah ini yang bertanggung jawab. Dia punya anak buah Suhono H. Supangkat, Yoga Priyana, Carmadi Mahbub. Jadi mereka menjiplak 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis karya Siska Zatopa. Akhirnya sanksi gelar doktor Juliansah dicabut. Dan ini sangat berat ya teman-teman sanksinya ya, karena dalam bidang akademis. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam materi etika ilmiah. Semoga teman-teman semua dapat menghindari plagiarisme dengan melakukan yang namanya parafrasa, dan jangan lupa tetap dicantumkan sumbernya. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.